Saya Bima Kurniawan, seorang dosen di Universitas Trunojoyo Madura. Saya seorang disabilitas penglihatan. Selain sebagai akademisi, saya aktif di dalam beberapa komunitas disabilitas. Khususnya saat ini saya sedang merintis untuk komunitas penggiat pendidikan inklusif yang orientasinya adalah promosi pendidikan inklusif. Kita memiliki dua konsep model ya di dalam disabilitas, cara pandang individu untuk memandang disabilitas. Yang pertama model sosial, yang kedua model medis. Kalau kita melihat pertanyaan seperti itu, berarti kita masih menganggap disabilitas itu sebagai seorang yang terdampak medis gitu. Jadi keterbatasan dilihat dari sisi personal. Jika di dalam model medis, saya merupakan disabilitas penglihatan, sudah jelas bahwa hambatan saya adalah dalam konteks penglihatan. Yang pertama, saya memiliki hambatan dalam mobilitas. Mobilitas itu berpindah dari satu titik ke titik lain. Kemudian yang kedua, navigasi atau menggunakan teknologi seperti laptop, smartphone, itu saya memiliki hambatan di situ. Di bidang akademik atau akademisi kan merupakan tugas yang sangat mulia ya. Jadi kita memiliki 3 bidang utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau kita lihat tujuan dari bangsa ini, yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui bidang pertama, pendidikan. Sedangkan mensejahterakan itu kita bisa melalui penelitian dan pengabdian. Dari masalah ini, konteks ketiga tugas itu yang kita sebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Dari situ saya memiliki minat untuk menjadi seorang akademisi. Jadi pengalaman saya pribadi, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwa menjadi seorang akademisi itu memang memiliki tantangan tersendiri, khususnya untuk penyandang disabilitas. Terutama ketika kita menghadapi lingkungan yang kurang akomodatif. Jadi ketika ada lingkungan yang kurang akomodatif, disitulah mulai muncul hambatan, dan disitu mulai rasa bahwa saya seorang disabilitas. Nah, ketika lingkungan itu akomodasi, ini merupakan solusi bagi khusus saya pribadi sebagai seorang disabilitas untuk berkarya dan melakukan tugas-tugas perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Merupakan sesuatu yang sangat positif karena untuk disabilitas memiliki undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, di mana di dalam pasal 11 itu menyatakan bahwa disabilitas itu harus diberikan akomodasi. Yang kedua, disabilitas itu harus ditempatkan secara adil, proporsional, dan bermartabat. Capaian akademik yang luar biasa menurut saya adalah saya lulus cum laude dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik pada Prodi Linguistik Terapan di Universitas Negeri Jakarta, dan ini merupakan salah satu bentuk pembuktian bahwasannya disabilitas itu bisa berkarya. Nah, kedua, sebagai akademisi, nah pencapaian saya adalah saya lulus seleksi sebagai CPNS, sebagai PNS saat ini. Itu menurut saya adalah prestasi luar biasa. Yang pertama motivasi, yang kedua percaya diri. Jadi motivasi itu sangat penting ya, khususnya buat individu dengan disabilitas. Karena dengan motivasi ini kita bisa menggapai apa yang kita impikan. Kemudian percaya diri juga sangat penting. Jadi ketika disabilitas itu percaya diri, maka di situ muncul sebuah kekuatan effort untuk beraktivitas, berkarya. Yang pertama orang tua, kemudian istri, anak, dan adik, dan kerabat, serta rekan kolegial. Nah, mereka sangat support untuk mengakomodasi, menyemangati saya gitu ya. Terutama ketika mereka memberikan akomodasi dalam hal-hal yang memang saya rasa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan atau warga negara lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Yang pertama, kita harus menguatkan kesadaran dan kesiapan. Yang pertama itu kesadaran budaya. Ini sangat penting sekali buat universitas, karena universitas itu kan sebenarnya wadah keberagaman. Kita menemukan ruang keberagaman itu sebenarnya di perguruan tinggi. Nah, dari lingkungan yang beragam itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu, kita menghargai dengan agama yang berbeda, dengan suku yang berbeda. Jadi di situ bukan lagi tantangan, tapi ada
adalah sesuatu yang menjadikan kita memiliki nilai-nilai yang beragam. Yang kedua itu adalah pastinya regulasi. Nah, ini regulasi ini sangat penting karena tanpa regulasi kita tanpa tuntunan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di pasal 10 itu adalah pasal yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pendidikan. Di pasal B-nya itu memiliki kesempatan yang sama menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah motivasi, karena dengan motivasi ini kita akan mendapatkan jalan. Motivasi itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Kalau tidak ada motivasi, ya bagaimana ada jalan gitu ya. Jalannya saja kita tidak ada, apalagi kesuksesan yang itu kita dapatkan. Jadi itu sangat jauh sekali. Yang kedua, percaya diri. Jangan minder, karena banyak teman-teman disabilitas itu yang sudah meraih kesuksesan. Jadi dengan motivasi dan percaya diri, kita berangkat bersama menuju kesuksesan.